Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Pada malam hari ini dalam ibadah pertengahan minggu kita sama-sama akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Tuhan selalu menolongku. Kita percaya apapun kondisi kita di hari-hari ini, ada Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari semua kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramuku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari buka suaramu dengan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sumber penolong kami, Kau sumber kekuatan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan sumber penolong kami. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kalau kami bisa ada sampai saat ini semua karena kasih Tuhan yang besar. Kami boleh menikmati berkat kemurahan Tuhan. Bahkan dalam ibadah pertengahan minggu ini Tuhan, kami rindu diberkati lewat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Terlalu luar biasa kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan kami. Ajar kami untuk selalu memiliki hati yang menyembah Tuhan, mulut yang penuh dengan pujian, dan menghadapi segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya lewat firman Tuhan yang akan kami dengar malam hari ini akan menguatkan kami, membangun iman kami, akan memperbaiki apa yang kurang dalam setiap hidup kami, dan akan membawa kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak untuk kami lakukan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami malam hari ini. Kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa kabar? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Malam hari ini dalam ibadah pertengahan minggu, kita percaya bahwa
Tuhan bersama-sama dengan kita saat ini, dan Dia siap memberkati saudara melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Saudara mempersiapkan Alkitab saudara masing-masing, dan mari buka bersama-sama dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas 15 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Lukas 15 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sudah dapat, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Di sini diberikan perikop perumpamaan tentang dirham yang hilang. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Lukas 15 ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pasal 15 ini ada 3 perumpamaan yang Yesus sampaikan. Kalau kita lihat dari ayatnya yang pertama, di situ dalam pasal 15 perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagian yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus selalu memberikan sebuah perumpamaan dalam setiap pengajarannya. Perumpamaan itu adalah peribahasa, sebuah cerita kehidupan yang mengandung pesan untuk disampaikan kepada kita, mengandung pesan untuk menunjukkan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, perumpamaan ini muncul ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut pada saat mereka melihat Yesus duduk sehidangan dengan para pemungut cukai, dengan orang-orang yang berdosa, sehingga timbul persungutan mereka, timbul kemarahan, kegeraman mereka, sehingga mereka melihat bahwa Yesus tidak layak untuk duduk bersama-sama dengan orang-orang berdosa, dengan para pemungut cukai. Tetapi kalau kita akan mempelajari malam hari ini, bagaimana Yesus mencari sesuatu yang hilang. Dan saudara, berbicara tentang dirham, dalam bahasa Yunani dirham itu adalah drakma atau uang logam. Dan bagaimana respon saudara kalau kita membaca di sini ada seorang perempuan yang memiliki 10 dirham dan dia harus kehilangan 1 buah dirham. Saudara, kita lihat di sini bagaimana perempuan ini mengambil satu tindakan, yaitu dia menyalakan pelita, menyapu rumahnya, mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Berarti sebuah dirham ini adalah satu hal yang sangat berharga bagi perempuan ini. Bagaimana respon kita jika suatu benda berharga kita itu hilang? Pasti juga kita akan bersama-sama mencari dan mencari sampai kita menemukannya. Dan saudara, menurut tradisi Yahudi, tanda pengikat perempuan Yahudi adalah 10 keping dirham yang berlubang dan disatukan dengan pengikat, kemudian dipakai oleh seorang wanita yang sudah ada ikatan pertunangan atau pernikahan. Dan dalam Lukas pasal ke-15 ini, di sini dikatakan mengapa wanita tersebut mencari 1 dirham yang hilang, padahal dia masih memiliki 9 dirham. Hal ini disebabkan karena buat wanita itu 10 dirham adalah tanda pengikat yang sangat-sangat berharga dan tidak boleh hilang satupun. Saudara, berbicara gambaran bagaimana Yesus dengan setiap keberadaan hidup kita. Gambaran Yesus dengan
dengan setiap umat manusia. Begitu juga dengan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mengapa Yesus mencari yang terhilang? Karena kitab Yesaya katakan, kita melihat yang pertama, Yesus mencari yang hilang. Yesaya 43 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Betapa berharganya kehidupan kita. Firman Tuhan katakan Yesus mencari yang terhilang. Karena yang pertama, kita, saya dan saudara adalah begitu berharganya di pemandangan Tuhan. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Keberadaan kita, jiwa seseorang, jiwa setiap manusia sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan atau kesayangannya Tuhan. Sehingga Yesus mencari sesuatu yang hilang. Artinya orang-orang yang sudah berjalan, yang sudah tersesat, yang sudah tidak bisa lagi tahu untuk jalan pulang. Yesus mencari sampai dia mendapatkannya. Saudara, karena apa? Karena begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Karena begitu Yesus sangat mencintai kita. Keberadaan saya dan saudara bukan keberadaan yang biasa-biasa. Karena manusia saja, saudara, kalau kita melihat sangat bangga ketika dia dihormati, ketika dia dipuji. Apalagi firman Tuhan katakan bahwa engkau sangat berharga di hadapan Tuhan. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Berharga memiliki nilai. Suatu kehidupan yang bernilai di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan sangat-sangat menghargai keberadaan setiap manusia. Saudara, seburuk apapun kita di mata dunia, seburuk apapun kita di mata orang lain, mungkin kita dihina, mungkin kita dicaci, mungkin kita direndahkan, tapi kita punya Tuhan yang sangat menghargai kita. Kita punya Tuhan yang begitu sangat mencintai kehidupan kita. Contoh saudara, apa yang paling berharga di mata saudara? Mungkin di hari-hari ini saudara bisa menjawab, yang paling berharga mungkin uang. Dengan uang saudara bisa membelanjakan sesuatu. Mungkin ada yang berkata yang paling berharga mobil, karena dia bisa mengantarkan saya kemanapun saya mau. Atau bisa dikatakan HP, karena itu adalah alat komunikasi yang sangat berharga. Dan saudaraku, betapa luar biasanya juga pada malam hari ini kita dikatakan dalam firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku. Suatu kehidupan yang berharga pasti itu akan dijaga. Suatu kehidupan yang berharga pasti itu akan dirawat. Suatu kehidupan yang berharga pasti itu akan diperhatikan oleh Tuhan. Dan sini kita boleh melihat, apapun yang kita lakukan saudaraku di hari-hari ini, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. 10 dirham, satu yang hilang. Perempuan ini mencari dengan cermat. Firman Tuhan katakan sampai dia menemukannya. Karena 1 dirham ini adalah sangat berharga. Dan ini menggambarkan bagaimana Yesus sangat menghargai setiap keberadaan hidup kita. Kita buka dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ketika Tuhan menciptakan kita, ada satu tujuan Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu kita melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Dan bagaimana kehidupan kita adalah tujuan dari Tuhan. Tujuan hidup adalah memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan
menciptakan saya dan saudara, salah satu tujuannya adalah supaya kita dapat mempermuliakan Dia, untuk memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dalam keluargamu, muliakan Tuhan dalam pekerjaanmu, muliakan Tuhan dalam pendidikanmu, muliakan Tuhan di dalam pelayananmu. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita ini berharga dan mulia. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tetapi semata-mata karena Yesus sangat menghargai kita. Amin. Karena Yesus melihat kita bernilai di hadapannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini lewat firman Tuhan kita belajar ada beberapa hal malam hari ini. Yang pertama, Yesus mencari setiap orang-orang yang terhilang, setiap orang-orang yang sangat dikasihinya. Karena begitu Yesus sangat menghargai, karena kehidupan kita memiliki nilai atau berharga di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Yesus mencari yang hilang melalui Lukas 15 ayatnya yang ke-8 sampai 9, karena Dia begitu mengasihi kita. Amin. Yesus begitu mengasihi saya dan saudara. Tuhan tidak menghendaki satu jiwa pun untuk binasa, tetapi setiap jiwa Tuhan mau diselamatkan, Tuhan mau menyelamatkan. Tetapi tergantung respon kita, tergantung bagaimana kepercayaan iman kita selama ini. Apakah kita sungguh-sungguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan atau tidak. Dan saudara, Lukas 15 ayat yang ke-8 sampai 9, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perempuan ini menemukan satu dirham yang hilang, ada sukacita yang besar. Dia memanggil sahabat-sahabat, tetangga-tetangganya untuk mereka bersukacita bersama-sama. Saudara, Tuhan tidak menghendaki, saya katakan tadi, satu jiwa pun untuk binasa. Jika tidak demikian, mana mungkin malaikat-malaikat di sorga akan bersukacita ketika ada satu orang bertobat, ada satu orang berdosa bertobat. Dan malam hari ini firman Tuhan mau menyampaikan bagi kita betapa Yesus sangat mengasihi kehidupan kita, dan bukti nyata Dia mau mati bagi kita. Dia mau mengorbankan hidupnya untuk kita. Kita yang tadinya berdosa, kita yang tadinya tidak layak, kita yang tadinya penuh dengan segala dosa, segala hal-hal yang jahat, Tuhan memulihkan kita. Bahkan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 di sana dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Saudara buka di Alkitab saudara masing-masing. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Saya bacakan buat kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan. Saudara, kita ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Yesus yang mahal. Itu sebabnya hargai setiap kasih karunia Tuhan. Hargai setiap waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. 1 dirham yang hilang, dia cari. Dia pakai pelita. Perempuan ini menyapu rumah, mencari dengan cermat. Ini berbicara bagaimana pekerjaan firman dan Roh Kudus. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita.
Firman Tuhan yang menerangi setiap jalan hidup kita. Dan saudaraku, firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Ketika kita menghargai setiap pengorbanan Tuhan, ketika kita menghargai setiap perbuatan Tuhan yang sudah Dia lakukan untuk kita, bagaimana Dia rela berkorban di atas kayu salib. Dia rela menanggung setiap kelemahan kita. Dia rela menanggung segala dosa kita. Yesus rela menanggung segala kejahatan kita. Yesus rela menanggung segala apapun yang kita alami, karena Dia begitu mengasihi kita. Dan betapa berbahagianya ketika Tuhan menemukan anak-anaknya yang hilang dan mau kembali dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, Yesaya 34 ayatnya yang ke-16. Maaf, Yesaya 34 ayatnya yang ke-16. Yesaya 34 ayat 16, firman Tuhan katakan di sana, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Puji Tuhan. Ini adalah gembala yang baik. Yang hilang akan kucari, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Saudara, bersyukurlah kita karena kita memiliki Tuhan sebagai gembala yang baik, yang selalu memperhatikan kita, yang selalu mengasihi kita, yang selalu rela berkorban bagi kita. Dan firman Tuhan katakan, yang hilang akan dicari oleh Tuhan. Bukti nyata Yesus mengasihi kita. Dia mau berkorban untuk kita. Roma 5 ayat 8 di sana dikatakan, Kristus mati untuk saya dan saudara. Ia mengasihi kita apa adanya. Yesus sangat mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat, dengan kasih yang luar biasa. Kasih manusia memiliki syarat, tetapi kasih Tuhan adalah kasih yang tidak bersyarat. Dan Dia mau terus menyatakan kasih-Nya bagi setiap orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan, yang mau menjadi umat kesayangannya Tuhan. Dan bukti nyata Yesus mengasihi kita, saudara. Dia melepaskan kita dari dosa. Dia menyucikan hidup kita. Kita dikatakan firman Tuhan, tadinya dosa kita seperti merah bagaikan kirmisi, dan Tuhan putihkan seperti salju. Luar biasa, saudara. Tuhan sangat menghargai kehidupan kita. Dan bagaimana respon kita kepada Tuhan? Jangan hanya kita mau dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya kita mau diperhatikan oleh Tuhan, tetapi bagaimana kita kepada Tuhan? Apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Biarlah firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, ketika kita dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dihargai oleh Tuhan, mari belajar untuk memberikan juga yang terbaik kepada Tuhan. Dengan apa yang kita miliki, dengan hidup kita, dengan keberadaan kita. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Dan inilah yang Tuhan mau pada malam hari ini. Bukti kasih Tuhan bagi kita. Kita dipulihkan, status kita diubahkan. Yang tadinya kita hamba, Galatia 4 ayat 7 katakan, kita menjadi hamba kebenaran. Yang tadinya kita hamba dosa, Tuhan ubah kita menjadi hamba kebenaran. Kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Haleluya. Bersyukurlah saudara, karena kita yang tadinya terhilang karena dosa kita, tetapi Tuhan mencari. Tuhan mencari kita sampai Dia mendapatkan kita, dan Dia mau menyelamatkan hidup kita. Ingat saudaraku, untuk menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, bertobat selagi pintu kemurahan Tuhan masih dibukakan. Tinggalkan dosa dan jadilah manusia yang baru, manusia yang mengenakan pakaian baru, yaitu firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetap
setia sampai langkahmu yang terakhir, dan milikilah beban untuk orang lain. Dalam artian, ketika orang lain belum mengenal Tuhan, ketika keluargamu belum setia, mari nasihati mereka. Ketika keluargamu belum mau untuk beribadah, terus bawa mereka untuk mengenal Tuhan. Dalam hal ini, saudara dan saya tidak mau hanya selamat sendiri, tetapi kita mau juga anak-anak kita, suami kita, istri kita, keluarga kita, pegawai-pegawai kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Biarlah kita di hari-hari ini tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri. Karena firman Tuhan katakan, satu jiwa pun hilang Tuhan cari. Bahkan satu jiwa yang bertobat, malaikat di sorga bersukacita, bertopik sorak. Karena ada satu jiwa yang diselamatkan, satu jiwa bertobat. Itu sebabnya malam hari ini saudaraku, ingatlah, Tuhan sangat mengasihi hidupmu, Tuhan sangat menghargai hidupmu. Karena saya dan saudara begitu bernilai di hadapannya. Seperti perempuan di dalam Lukas 15 ini, walaupun dia kehilangan satu dirham, tetapi dia mencari sampai dia mendapat, dan dia menemukannya, dan dia sangat bersukacita. Begitu juga Tuhan, ketika kita hidup sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan, hati Tuhan disenangkan, dan hidup kita semakin dipulihkan oleh Tuhan, menjadi manusia baru yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini membawa kita untuk semakin mengerti bahwa betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Kita memiliki nilai yang luar biasa di mata Tuhan, dan hargailah setiap waktu yang Tuhan beri untuk kita tetap setia, untuk kita menggunakan setiap anugerah Tuhan yang luar biasa dinyatakan pada malam hari ini. Karena ada satu waktu pintu kemurahan Tuhan itu ditutup, dan saudara, di hari-hari ini kondisi keadaan dunia tidak menjamin ada kedamaian, tidak menjamin untuk lebih baik. Nah, hanya duduk di bawah kaki Tuhan, melakukan bagian kita, dan percaya Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita. Dia akan menguatkan, memberkati kita, dan akan terus menolong kita dalam setiap musim hidup kita. Percaya ada Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita. Puji nama Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari tutup Alkitabmu saudara. Kita akan datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membawa kami, mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau tidak meninggalkan kami sendiri, tapi Engkau mencari kami sampai menemukan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Mari sembah Tuhan saudara. Mari sembah Tuhan, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, Engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari. Bawa hidupmu, bawa hatimu Tuhan. Ini keberadaan hidup kami Tuhan. Kami mau terus belajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu
Yesus buat firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa dan membuat kami berharga di hadapan Tuhan. Ajar kami juga untuk menghargai keberadaan hidup kami. Ajar kami untuk menghargai setiap kasih karunia Tuhan bagi kami. Karena ketika kami merenungkan segala perjalanan hidup kami, Tuhan, sungguh Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami di hari-hari ini tetap mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Dan Tuhan, doa kami, selamatkan juga keluarga kami. Selamatkan orang-orang terdekat kami. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya ketika ada firman dan Roh Kudus dalam hidup kami, maka kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang tertutup jalan dibukakan jalan-jalan yang baru. Kami yang dalam pergumulan diberi kemenangan di dalam nama Yesus. Kami yang dalam keadaan lemah iman, Tuhan kuatkan kembali di dalam nama Yesus. Beri pengharapan bagi kami. Kami percaya kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang hebat, yang akan sanggup menolong kami, yang akan sanggup membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan biarlah setiap proses yang Tuhan izinkan bagi kami membawa kami semakin luar biasa di dalam Tuhan. Setiap ujian yang Tuhan izinkan membawa kami untuk naik kelas, dan iman percaya kami semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, sucikan kuduskan kami dalam kuasa darah-Mu. Berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di GPD Jatiwangi. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Berkati kami hamba-Mu dalam pelayanan. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat. Bahkan Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, pulihkan pemerintah kami. Tuhan tolong beri hikmat dan kekuatan untuk menjalankan setiap roda pemerintahan. Daerah Jatiwangi Tuhan pulihkan. Tuhan tolong, Tuhan jaga, khususnya umat-umat Tuhan. Tutup bungkus, jauhkan dari segala virus corona di dalam nama Yesus. Tuhan menyertai setiap jemaat Tuhan dalam segala apapun yang dikerjakan. Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami terima firman Tuhan dan akan kami terima berkat-Mu pada malam hari dalam nama Yesus. Haleluya. Mari jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, ketika memperhatikan video ini di penghujung kebaktian online pada saat ini, mari tadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani dan rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.